siang semuanya. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di acara live kita hari ini, Bincang Pasar Modal dengan tema waran terstruktur. Waduh, apalagi nih, apa nih waran struktur gitu kan? Atau yang kalau bahasa internasionalnya structure waran. Jadi nanti kita akan membahas apa itu waran terstruktur ya bersama dengan Mbak Triana Anggraini dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengajak Mbak Triana dari PT RHB Sekuritas Indonesia untuk ikut serta di acara live kita. Ya teman-teman ya yang sudah ikut serta gitu kan dengan bincang pasar modal kita hari ini ya tentang waran terstruktur. Baik, halo, selamat Mbak. pagi, Mbak Bentar Triana. ya, aku preparing dulu ya. Boleh, Mbak, silahkan. Wait. Iya. Apa kabar, Mbak? Ketemu lagi ya, Mbak. Ini Nah, kedua pakai. kalinya kita berbicara mengenai Oh waran iya, terstruktur. kabar baik. Sehat, Mbak. Lagi di kantor ya, Mbak? Iya, lagi di Oh, kantor. Sehat-sehat. Mbak sehat, Agnes sehat. sehat? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Mbak. Semoga teman-teman dari apa namanya dari PT RHB Sekuritas Indonesia dimanapun gitu kan sehat selalu. Nah, Amin. baik Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apa namanya partisipasi Mbak Triana di acara Bincang Pasar Modal dengan tema waran terstruktur kali ini. Nah, di sini untuk kedua kalinya mungkin apa namanya kita akan review-review ya Mbak ya dan juga update mengenai waran terstruktur karena mungkin kisaran 4 atau 5 bulan yang lalu kan kita juga sudah live bareng nih. Nah, kita sekarang ingin Betul. update aja dan juga ingin mengajak teman-teman investor yang ikut live kita di kesempatan pagi hari ini gitu kan. Siapa nih yang belum tahu waran terstruktur gitu kan. Nah, sebelumnya Ya, saya akan memberikan pengantar bahwa yang waran terstruktur itu bisa dibilang merupakan produk derivatif yang dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa ya apa namanya melakukan diversifikasi ya aset teman-teman gitu kan di produk pasar modal dengan membeli waran terstruktur seperti itu. Nah, di sini ada Mbak Triana dari PT RHB Sekuritas Indonesia yang merupakan pelopor ya atau pionir gitu kan sebagai sekuritas yang menerbitkan waran terstruktur di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya nih Mbak, apa sih Mbak yang dimaksud dengan waran terstruktur itu Mbak? jadi waran terstruktur itu sebenarnya seperti produk turunan dari saham, ya kan? Nah, saham-saham apa yang bisa dijadikan waran terstruktur itu saham-saham yang masuk dalam IDX 30. Tahulah saham di IDX 30 kan pergerakannya seperti apa, ya Iya, kan? betul. Terus Fluid ya Mbak. bisa dibilang blue chip lah ya, gitu. Nah, kan seru banget kalau misalnya dari produk-produk blue chip itu muncullah turunannya Hmm. yang bisa ditransaksikan harian, daily, gitu ya kan. Tetapi dia modalnya bisa lebih kecil jika Kecil. dibandingkan dengan si saham induknya itu. Ya, Berarti underlying atau aset penjaminnya adalah saham ya Mbak ya? betul. Dari saham yang terdapat pada indeks 30. IDX IDX 30, betul. 30. Ya, Iya ya. Berarti dari awal saat launching sampai dengan sekarang itu masih menggunakan itu ya Mbak ya memakai hanya IDX 30 saja ya Mbak ya, setahu saya. iya, betul. Oke. Jadi sudah ada sekitar 15 seri waran terstruktur yang dikeluarkan RHB Sekuritas dari awal launching itu di bulan September, terakhir listing di Januari. Itu udah ada Januari. Apa itu Mbak? 15. Hmm? Yang terakhir, yang Yang terakhir ya Mbak ya. terakhir itu buka sama tin. Oh, buka ya Mbak sama Teens. Baik, buka Iya, lapak dengan betul. itu ya Bukalapak Mbak. sama tin. Timah Indonesia ya Mbak ya. Betul. Baik, wah menarik sekali.
Nah, kemudian Mbak, mungkin di sini teman-teman yang ikut live kita di kesempatan ini pernah tahu ya yang sebelumnya zaman dulu tuh kalau di mata kuliah kayak gitu ya, atau mungkin sebelumnya mereka tahu hanya waran biasa atau waran perusahaan gitu kan teman-teman Betul. investor. Nah, apa Ya, sih bedanya Mbak antara waran terstruktur dengan waran perusahaan gitu Mbak? yang paling istilahnya yang paling penting lah ya perbedaannya itu cuma ada tiga sebenarnya. Jadi dari segi penerbit, nah kalau warrant terstruktur itu yang nerbitin anggota bursa atau sekuritas ya. Iya, Sedangkan kan kalau warrant corporate itu yang nerbitin si emiten, betul baik. kan? Betul, Nah, benar. sebagai sweeteners lah kalau warrant company ya kan. Iya, Nah, betul. kalau misalnya faktor yang kedua itu penyelesaian akhirnya. Jadi warrant terstruktur itu hasil akhirnya itu berupa tunai atau cash. Yes. Dan investor tidak perlu melakukan klaim atau menyediakan Otomatis dana gitu ya, Mbak? otomatis gitu. Jadi saat jatuh tempo T+3 akan otomatis langsung masuk hasilnya ke portofolio investor masing-masing gitu. Seperti dividen lah, ya Seperti kan kita dividen. nggak perlu, iya kita nggak perlu klaim kan Iya, gitu. iya, iya, betul, betul, betul. Terus benar, terus perbedaan ketiga yang paling penting sih sebenarnya di warrant terstruktur itu ada yang namanya penyedia likuiditas atau kita sebutnya liquidity provider. Liquidity provider itu apaan sih? Kan gini, wah itu bandar ya. Biasanya kan suka gitu kan. Investor suka, itu bandar, itu berarti bandarnya RHB itu, dan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi liquidity provider itu dia menyediakan kuotasi bid dan offer supaya investor itu mudah untuk transaksi jual beli di market gitu. Hmm, Jadi memang uh, issuer itu diwajibkan menyediakan yang namanya liquidity provider. Dari peraturan POJK itu udah wajib ya. Jadi kuotasi kapanpun investor mau beli, kapanpun investor mau jual, itu sudah tersedia di market. Sudah ready si liquidity provider pasang harganya gitu. baik, baik. Berarti untuk istilahnya untuk apa ya, kayak menjamin bahwa transaksinya itu berjalan lancar gitu ya, Mbak ya, untuk Betul, meramaikan betul. pasar waran terstruktur itu Memudahkan ya, lah Mbak, ya. memudahkan. Benar. Oh, ternyata memang sangat berbeda ya Mbak dengan waran perusahaan gitu, waran terstruktur Betul, gitu ya. betul. Baik, baik, baik Mbak. Nah, berarti Mbak dilihat dari perbedaan tersebut, kira-kira apa sih Mbak keuntungan atau kelebihan gitu kan, gitu yang terdapat pada waran terstruktur ini Mbak? Oke, keuntungannya satu, pastinya harganya lebih murah, ya dong, ya Ya, kan? betul, Nah, harganya karena lebih kan, murah. ya, jadi gini, kalau misalnya investor punya modal kecil, tapi saya pengen merasakan exposure yang sama jika investasi atau trading di saham-saham blue chip. Nah, bisa pakai warna Wah, terstruktur gitu, ya kan? iya. Jadi eh, istilahnya gini, walaupun harganya dia murah, tetapi keuntungannya bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan kita transaksi di saham induknya gitu. Karena Berarti ada efek. Kenapa, Mbak? berarti itu Mbak harus membeli saham induknya terlebih dahulu atau tidak perlu ya Oh, Mbak? enggak, tidak perlu, Mbak. Iya, jadi bisa langsung beli warrant terstrukturnya aja gitu. Cuman tetap diingat ya, warrant terstruktur itu ada jatuh tempo. Jadi tidak cocok untuk jangka panjang atau long term. Jadi biasanya lebih karena produknya ini lebih agresif, Iya. ya kan? Dan high return lah ya, gitu. Nah, makanya ini lebih cocok untuk investor jangka pendek, trader, scalper. Nah, itu lebih cocok tuh, ya. Baik. Oh iya, berarti ada jangka waktunya ya Mbak ya. Yes, Berarti betul. kalau biasanya Mbak kalau mendekati jangka waktu kan otomatis kembali ke dalam bentuk cash gitu kan ya Mbak ya. Hmm. Betul ya Mbak. Jadi tidak perlu diklaimkan, udah langsung otomatis. Jadi enak banget juga sih sebenarnya Mbak sebagai alternatif, misalnya produk di
produk diversifikasi bagi para investor di pasar modal ya Mbak ya. Untuk saat Betul, ini betul. apakah sudah itu Mbak, sudah banyak Mbak investor dari waran terstruktur di PT RHB Sekuritas Indonesia Mbak? Jadi sebenarnya gini, investor dari seluruh sekuritas itu bisa trading di waran terstruktur, Mbak. Jadi tidak hanya untuk investornya RHB Sekuritas. Jadi karena gini, sebenarnya kalau di waran terstruktur itu kan dia bisa ditransaksikan di pasar sekunder ya Mbak, seperti layaknya saham, ya kan? Jadi mau dari sekuritas A, dari sekuritas B, mau jual beli waran terstruktur itu bisa, gitu. Jadi bukan tidak perlu sih, tidak mesti menjadi nasabah RHB Sekuritas. Cuman ada cumannya. Misalnya investor mau ikut penawaran awal, ya kan? Atau IPO lah biasanya kita sebut. Nah, itu harus menjadi nasabah RHB Sekuritas atau agen penjual. Kita sudah kerjasama sih dengan salah satu sekuritas besar lah sebagai agen penjual. Gitu. Nah, itu untuk next-nya kita akan penawaran awal lagi Mbak untuk seri baru. Itu kurang lebih minggu depan lah. Itu sudah mulai dipasarkan lah, udah mulai ditawarkan untuk IPO-nya. Nanti ditunggu aja kabarnya di IG Indonesia Warrant atau di website kita. Nanti pasti kita infoin ya. Oke, wah menarik sekali nih ya Mbak ya. Kemudian Mbak boleh dilanjutkan keuntungan atau kelebihan gitu Mbak mengenai waran terstruktur ini? Iya, tadi kan harganya lebih murah ya. Terus dia pergerakannya itu mengikuti pergerakannya si underlying Mbak. Suatu saham tersebut. Jadi misalnya si saham underlying-nya itu lagi menguat, maka waran terstruktur akan ikut menguat juga gitu ya kan? Karena kan produk turunan ya kan? Jadi tapi penguatannya itu bisa berkali-kali lipat dengan si underlying-nya. Cuman selain penguatan pasti ada penurunan juga dong, ya kan? Nah, di penurunan juga begitu karena pergerakannya dia mirroring dengan si saham underlying-nya, ya kan? Maka kalau si underlying lagi turun, dia juga penurunannya akan berkali-kali lipat juga gitu. Oke, baik Mbak. Itu tadi keuntungan dan juga kelebihan dari waran terstruktur. Nah, Mbak, kemudian Mbak, aku pernah dengar nih Mbak, ada beberapa jenis waran gitu kan yang ada di IPX, yaitu apa namanya? Karena kan ini produk derivatif gitu, ada put, ada call seperti itu Mbak. Bisa tolong dijelaskan lebih detail Mbak mengenai hal tersebut? Iya, sebenarnya kalau call sama put itu, jadi gini, perbedaannya kan misalnya kalau yang call memang mirroring dengan si saham underlying, misalnya underlying lagi naik, dia akan naik ya kan. Nah, tapi jadi sebenarnya kalau call dan put itu, saya sih nggak pernah ngasih penjelasan, karena yang putnya itu belum ada Mbak. Gitu. Yang putnya di Indonesia. Hanya ada call yang baru ada yang call, iya gitu. Kenapa saya bilang yang putnya belum ada? Karena kan dari regulator kita kan belum membolehkan untuk short sell ya, benar kan? Betul. Nah itu jadi yang putnya itu belum ada. Sebenarnya di peraturan itu sudah membolehkan, sudah ada di peraturan. Cuman karena kondisinya belum bisa, jadi untuk saat ini hanya yang call saja. Seri waran terstruktur yang call saja yang baru dikeluarkan RHB gitu. Dan kayaknya yang call juga ini masih butuh perlu edukasi ya Mbak. Iya betul. Bener kan? Bener. Iya sih, tapi kalau mamanya ada put gitu, sudah ada put, mungkin pasarnya jauh lebih ramai ya Mbak ya, pasar structure waran. Iya betul, cuman ya balik lagi dari regulatornya kan karena belum bisa short sell ya, mau ngeputnya kemana gitu ya. Iya betul, ya juga sih Mbak ya, benar-benar. Baik. Gitu. Nah,
Kemudian Mbak, ada pertanyaan lagi nih Mbak yang apa tadi Boleh. saya coba untuk apa cek-cek gitu. Apa saja sih Mbak resiko dari waran terstruktur ini Mbak? Tadi kan sudah dijelaskan ya sempat bahwa Hmm, ada giring-giringnya seperti itu Mbak. Mungkin bisa iya, betul. didetailkan lagi. Jadi gini, sebenarnya kan resiko resiko di water terstruktur itu ada yang kita sebutnya resiko jiring. Tapi jiring itu sendiri apa sih? Biasanya kan gitu kan, investor kurang paham. Jiring itu sendiri apa ya? Jadi gini, jiring itu memberitahu si investor seberapa murah investasi di water terstruktur jika dibandingkan dengan pembelian langsung terhadap si underlying-nya gitu. Tetapi pengen mendapatkan exposure yang sama. Itu jiringnya aja ya Mbak. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya di waran terstruktur memang ada kan kita beberapa istilah. Yang pertama itu efektif giring. Efektif giring itu perkiraan persentase perubahan harga waran terstruktur terhadap perubahan 1% harga si underlying-nya. Gitu. Contoh lah ya, begini, wah istilahnya susah banget, pasti gitu dong, ya kan? Jadi gampangnya begini, misalnya si underlying-nya itu bahu, ya kan? Nah, waran terstruktur tuh seperti telapak tangan. Jika si bahunya itu naik ke atas, maka telapak tangan ikut naik ke atas dong, Iya, ya kan? betul. Nah, seperti itu. Jadi jika bahunya turun ke bawah, maka telapak tangan akan ikut turun ke bawah. Nggak mungkin bertolak belakang. Selalu Gampangnya mirroring ya seperti Mbak itu ya? aja. Selalu mirroring Baik. gitu. Cuman pengen tahu gimana sih, emang beneran mirroring ya? Pasti kan investor pada nanya gitu dong. Nah, kalau misalnya pengen tahu, investor bisa ke website kita di warrenindonesia.co.id. Itu semua pergerakannya si waran terstruktur itu sudah istilahnya chartnya lah ya, itu Iya. sudah tersedia di website tersebut Oh gitu. iya Mbak. Oke, balik lagi ke resiko ya. Tadi penjelasan intermezzo tentang jiring lah. Iya, giring salah satu resiko yang akan dihadapi ya Mbak ya. Yes, ya. Kemudian, Resiko pertama itu jiring karena jiringnya itu seperti pedang bermata dua. Kenapa dibilang gitu? Jadi gini. Tadi saya bilang kan kalau misalnya induknya lagi menguat, maka si waran terstrukturnya juga akan menguat karena ada efektif giring itu. Penguatannya bisa berkali-kali lipat, tetapi jangan lupa penurunan juga bisa seperti itu. Jadi makanya jiring itu bermata dua. Kalau misalnya menguat berkali-kali lipat, giliran saat turun juga akan berkali-kali lipat juga ya. baik, Gitu, baik. akan lebih dalam juga. Yang risiko kedua, risiko istilahnya resiko pasar underlying. Jadi resikonya sama seperti di saham lah gitu. Ya. Misalnya emang lagi kondisinya lagi bullish ya dia akan ikut, kondisinya lagi bearish dia akan ikut gitu. Ya. Resiko ketiga itu resiko peluruhan waktu. Tadi saya bilang di awal kalau waran terstruktur itu punya jangka waktu, benar kan? Ya, betul. Nah, makanya time value kita biasanya sebutnya time value ya. Time value itu akan makin menurun seiring waktu atau mendekati waktu jatuh tempo. Biasanya 2 bulan sebelum jatuh tempo itu penurunannya akan makin signifikan lah, makin turun karena bisa menjadi 0 saat jatuh tempo. Nah, jadi kalau misalnya investor mau trading di waran terstruktur, itu dilihat dulu jatuh temponya itu kapan. Apakah sudah mau 2 bulan atau masih panjang 6 bulan? Nah, itu dilihat dulu di website kita. Itu sudah ada informasinya, ya. Resiko terakhir, resiko keempat, itu resiko istilahnya kayak suspend saham. Si underlying-nya di suspend, ya kan? Contoh lah, misalnya kayak kemarin Garuda. Garuda di suspend itu hampir 2 tahun lah ya, kurang lebih, benar kan ya? Iya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya nanti tiba-tiba sahamnya
underlying-nya itu disuspend seperti itu, ya kan? Nah, walaupun warrant terstrukturnya itu tetap disuspend, biasanya kan mengikuti istilahnya warrant kalau company ya, Iya. misalnya kayak kemarin Gia punya warrant company itu disuspendnya hanya 6 bulan. Tetapi setelah itu kan di open suspend, cuman bisa ditransaksiin nggak? Tidak bisa juga, gitu. Karena underlying-nya nggak bergerak, ya kan? Berarti Mbak, kalau umpamanya underlying sahamnya itu disuspend, si warrant terstrukturnya itu juga nggak bisa ditransaksikan ya Mbak ya? Ya, istilahnya ikut ditangguhkan juga gitu. Cuman ini ya suspend ya, maksudnya gitu. Cuman kan tahu sendiri kalau produk-produk IDX 30 kecil kemungkinan untuk disuspend, benar gak sih? Bener banget, banget ya juga. juga. Ya kan, nah, jadi jangan khawatir gitu ya. Iya, oke Mbak. Kemudian Mbak, tadi yang resiko sebelum suspensi ini, yang menarik itu semakin mendekati masa selesai, masa akhir dari periodenya itu nilainya bisa nol. Berarti kita seumpama nih kita jadi investor gitu kan, warrant terstruktur, berarti artinya kita transaksinya sih mendingan di pertengahan atau di masa pemberlakuan itu ya Mbak ya, di pertengahan sampai sebelumnya ya Mbak, karena itu bisa dipastikan Mbak, kalau umpamanya mendekati masa periode selesainya berarti kan jadi nol gitu Mbak. Time value-nya sih Mbak yang jadi nol. Jadi gini, kan ada dua faktor dari harga si warrant terstruktur itu kan. Salah satunya itu si time value. Nah, time value itu berdasarkan dari jangka waktunya itu. Kalau misalnya jangka waktunya masih panjang, masih ada waktu, kan kalau warrant terstruktur itu di RHB Sekuritas itu paling panjang 9 bulan, paling lama. 9 bulan. Itu 9 bulan. Walaupun sebenarnya bisa di peraturan itu jangka waktu sekitar 2 bulan sampai 24 bulan. Itu bisa. Juga. Diatur sebenarnya di peraturan begitu. Cuman kalau untuk seri warrant terstruktur RHB Sekuritas itu paling lama itu 9 bulan. Nah, kalau misalnya ya, dilihat aja kalau misalnya memang mendekati jatuh tempo, dia biasanya harganya akan makin turun karena time value-nya akan makin nol. Jadi harganya itu percampuran antara time value sama si kita nyebutnya itu bentar, saya juga sedikit lupa. Ada satu harga lah gitu. Ya. Oke, baik Mbak. Baik. Berarti Mbak jadi pengen pengen tanya lebih dalam lagi. Apabila suatu warrant terstruktur itu udah selesai nih masa berlakunya gitu kan. Misalnya saham dari saham Bank BCA gitu ya Mbak ya. Udah selesai, berarti bisa Bank BCA tersebut itu juga bisa menerbitkan lagi warrant terstruktur yang kedua gitu Mbak. Oh, jadi gini, misalnya untuk saat ini kan misalnya ada BBCA seri pertama misalnya, ya kan? Nah, dari RHB Sekuritas mengeluarkan BBCA DR seri pertama. Nah, itu nanti kalau misalnya dari RHB Sekuritas mau mengeluarkan seri kedua sebelum si warrant BBCA seri yang pertama itu jatuh tempo, itu bisa. Bisa ya Mbak ya? Berarti bisa. Kondisinya dengan kondisi pastikan jangka waktunya juga beda. Terus strike price-nya juga beda, rasionya juga beda. Nah, itu bisa. Bisa ya Mbak ya. Oke. Karena kan ini belum ada yang sampai jatuh tempo kan Mbak, karena kan baru ada sekitar. Iya, belum. Bentar. Bentar aku lihat ya. Paling deket itu nanti Mei. Oh, udah ada Mei Mbak. Iya, Mei udah ada. Dari saham apa Mbak? MDKA, Pegas, sama ada 5 Mbak. Antam, BBCA, terus BMRI, MDKA, Pegas. Dan Pegas. Ini pasti saham warrant terstruktur awal ya, yang baru saat launching itu ya Mbak ya?
Justru ini yang seri kedua kalau nggak Oh, salah seri deh Mbak. kedua. Bukan seri kedua sih, listing kedua ini. Listing kedua ya. Oke Mbak. Wah, Iya. bagus banget. Mm-mm. Kira-kira Kalau listing bisa pertama nggak ya? belum justru. Udah, oke. Soalnya kalau pegawai swasta nggak boleh tuh Mbak punya saham. Tapi kalau punya waran Oh terstruktur boleh iya nggak benar. ya? Coba tanya Pak Makanya, Firza, jadi Pak, kan saya boleh nggak? iya, soalnya kan kalau nggak pakai praktek itu masih ngambang gitu Mbak, Iya, jujur. betul, Iya, betul, betul, benar. benar. Itu sih benar. Jujur kalau misalnya kita sebagai trainer, ya kan, kalau Iya, nggak praktek itu kayaknya kurang bener. Bener kurang banget greget, itu harus benar nggak training sih? lagi, harus deh kayak gitu biar nggak terlalu Betul. Jadi, ngambang Mbak gitu ya Mbak ya, apalagi ini iya, jadi nggak produk hanya teori terbaru. ya. Bener Hmm? bener banget, bener Hmm, hmm, banget. hmm. Baik baik Mbak, oke kalau begitu Mbak kita lanjutin ya Mbak ya. Ini Boleh, boleh. mekanisme gimana gimana sih Mbak, mamanya kalau aku atau saya pengen beli saham, atau teman-teman yang ikut live kita gitu kan, sempat Mm-mm. memantau live kita hari ini, pengen beli saham, pengen beli waran terstruktur, itu gimana caranya gitu Mbak? Oke, mungkin cara milihnya kali ya. Jadi gini, Proses, tips and trick. Oh, prosesnya. Jadi iya. gini, sebenarnya kalau waran terstruktur tadi saya bilang ada dua proses. Yang pertama saat penawaran awal atau IPO. Itu investor yang belum buka akun di RHB Sekuritas itu bisa opening akun dulu kalau memang mau ikut penawaran awalnya atau IPO-nya Baik, gitu. iya, Atau dari agen penjual dari agen penjual. itu. Baik. Yang orange itulah ya. Itu akan mulai jadi agen penjual kita di nextnya di Oke, sepertinya aku penawaran tahu. berikutnya. Tahu kan? Iya, Aku nggak nyebut merek tapi aku nyebut warna. iya Mbak, langsung tahu kayaknya nih Mbak. Oke. Iya, nah itu bisa. Jadi untuk investor dari sekuritas tersebut itu bisa ikut join atau ikut merasakan penawaran awal seri baru nanti di minggu depan Di minggu depan. gitu ya. Baik, baik. Nah, ya tapi ya saya belum buka akun di kedua sekuritas itu misalnya RHB dan si Orange itu. Saya belum buka nih, ya sudah. Jangan lupa misalnya walaupun saat IPO nggak bisa ikutan ya. Nah, setelah listing di Bursa Efek itu bisa langsung ditransaksikan atau bisa langsung beli dari semua sekuritas, dari semua aplikasi sekuritas yang kalian punya. Oh gitu, jadi pasar sekunder Gitu. ya Mbak ya, jatuhnya ya Mbak ya? Betul, di pasar sekunder jatuhnya Baik. gitu Jadi ya. kayak Jadi trading jangan saham biasa khawatir. gitu nggak sih Mbak? Benar, Kayak benar. trading saham Trading biasa. saham biasa aja gitu. Ya. Baik-baik. Oh, jadi kalau pengen beli apa namanya yang pada saat pasar perdana itu langsung di RHB Sekuritas, atau Ya. yang Dan agen penjual si Iya. orang-orang itu. Oke, paham. Iya. Oh, Gitu. jadi mudah. Tapi kalau misalnya di secondary ya langsung dari semua aplikasi. Baik. Aktivitas buy and sell-nya itu juga sangat mudah ya Mbak, sama kayak halnya kalau Betul, kita betul. trading saham. Hanya Yes, sama halnya dengan ya hanya kodenya kode aja yang beda. Oh Ya. gitu. Jadi memang Tapi gini, bergabung dengan transaksi saham ya Mbak? iya, Dengan jadi memang gabung dengan saham. Jadi misalnya di portofolio atau di order book lah ya kita sebutnya ya. Di order book ini, saya mau tahu waran terstruktur kodenya dari mana ya? Misalnya Iya. gitu kan. Nah, jangan khawatir. Misalnya kan kita udah ada si RHB Sekuritas kan sudah punya 15 seri, ya kan? Iya. Nah, tiap seri itu kodenya 10 digit, Mbak Agnes. Panjang ya? Panjang banget Mbak, beneran Iya, ya. tapi nggak usah diingat. Iya. Nggak usah diingat. Yang perlu diingat hanya 6 digit. 6 digit. Yang pertama, Iya. ya 4 digit pertama itu kan kode underlying. Kode underlying-nya ya Mbak ya. Ya. Kode sahamnya ya Mbak ya. Betul, Benar. kode saham induknya lah gitu ya kan. Lalu 2 digit berikutnya DR. DR itu kodenya RHB Sekuritas. Nah, itu aja yang diingat ya. Ya. Baik. Terus di
digit-digit yang lainnya tuh kayak jenis suaranya ya Mbak, bulan Iya, sama satu. betul. Jadi setelah setelah kode sekuritasnya atau kode issuernya itu, habis itu C itu call, Hmm, ya. iya, iya. Karena saat ini cuma Nah, ada C doang ya Mbak ya. betul, betul. Baik. Jadi makanya gitu, perbedaannya gini. Kalau misalnya nanti ada yang put, perbedaannya antara C atau P, dah itu aja. Hmm, Tapi kan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi mobile, itu susah membedakan antara C sama P kan, kecuali iya, harus di scroll dulu, iya, ya iya, kan? benar, benar, benar. Nah, itu dia, itu yang tak masih masih belum bisa, ya edukasi masih perlu lah, perlu Hmm, baik. edukasi lebih dalam lagi, lebih sering lagi gitu. Karena Iya, perbedaannya hanya C atau P. Kalau P. misalnya si investor salah input, ya udah. Kalau misalnya cuan, yang cuan seneng dong. Tapi kalau misalnya Pas. lagi Ya. rugi, nah pasti bingung lah gitu. Ternyata Iya. saya salah. Harusnya saya beli C, ternyata P. Nah, itulah. Ya kan? Tapi saat ini masih aman-aman aja karena semua Aman aja. semua kodenya masih call C aja. semua. Baik. Ya, masih Iya, call. betul, Betul. betul. Nanti setelah itu, setelah C, ada kode jatuh tempo, Mm-mm. bulan jatuh tempo Hmm, maksudnya. Jadi itu berbeda-beda. Dan iya, kodenya bulan jatuh tempo itu dari bursa efek ya. Itu iya. tergantung misalnya kayak, contoh lah ya, Mm-mm. kayak yang Antam. Antam itu bulan Mei. Mei itu kodenya K. Kak, iya. Iya, soalnya Iya. nggak mulai dari A, nggak mulai dari Ya, A ya. ya, betul, Iya, betul, Desember betul. itu setahu Kayak aku random Z gitu kan. Mbak ya. Setahu aku Desember itu Yes. Z. Sempet sempet tadi Ya. baca. Iya. Ya benar. Jadi kayak random gitu sih Iya, sebenarnya. Tapi iya. di Bursa Efek itu udah dikasih listnya. Tiap Hmm. bulan kodenya apa itu udah dikasih list ya. Dari Januari sampai Desember sudah ada listnya. Jadi misalnya dari kita RHB mau jatuh temponya di bulan Oktober misalnya, itu kodenya Harus V. lihat kodenya. Ya, harus dilihat juga gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk code ini, itu kan yang ngasih nanti dari bursa gitu, ya Hmm. kan? Iya, 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 iya. Gitu. Oke. Paham, paham, Mbak. Paham ya? Wah, menarik ya. Gitu. Tadi udah Hmm, hmm. bagaimana cara pembeliannya, kemudian kode waran terstruktur ternyata memang panjang banget dan nggak perlu diingat. Yang perlu diingat adalah 6 digit paling depan. Ya kan ya Betul. Mbak ya? Baik, baik. Kemudian nih Mbak, tips untuk memilih waran terstruktur. Dan misalnya dari 15 Oh, yang udah listing nih di RHB hmm. Sekuritas, key tipsnya gitu Mbak, kira-kira mau pilih dari 15 kan mungkin dananya ada investor yang nggak cukup ya Mbak ya, kira-kira Betul. gimana cara cara memilih ya waran terstruktur yang sesuai bagi para investor jangka pendek seperti itu Mbak. Oke, jadi tips dan triksnya. Tips dan triks. Triknya sih sebenarnya tipsnya satu, Hmm, sesuaikan dengan profil resiko investor masing-masing. Jadi gini, iya. eh, karena produk ini agresif, high risk high return, jika misalnya investor takut untuk trading di saham, kayaknya tidak cocok untuk trading di waran terstruktur, ya kan? Hmm, Karena pergerakannya lebih agresif, iya, tadi saya bilang gitu. betul. Tetapi kalau memang sudah terbiasa dengan trading di saham, ya kan? Nah, atau biasanya kan kalau yang trading harian tuh scalper, Iya. eh, apa namanya, TikTokan lah. Nah, itu cocok banget dengan produk ini, Hmm, gitu. Tapi kalau misalnya, ya saya takut, saya saham istilahnya saham minus dalam aja saya takut, atau saham ARB aja saya takut. Nah, itu tidak cocok untuk di produk waran terstruktur ini oh gitu ya. iya iya. Yang kedua, tips yang kedua, eh, analisa saham underlying-nya. Kenapa Hmm, saya bilang saham yang dianalisa itu saham underlying? Jadi gini, karena kan kita produk turunan ya, iya. mirroring dengan si saham underlying-nya. Maka yang dianalisa itu si saham underlying. Biasanya investor itu udah jago-jago lah untuk Iya. menganalisa dari fundamental, teknikal udah pada jago lah. Nah, yang dianalisa itu bukan waran terstruktur, tapi
pergerakannya sih saham underlying ya. Itu tips kedua. Ya, tips ketiga disesuaikan dengan kondisi pasar, ya kan? Misalnya pasar lagi uptrend, jadi sebenarnya warrant ini lebih cocok untuk pasar yang sedang uptrend sih, gitu. Tapi kalau misalnya lagi downtrend ya udah di hold dulu aja. Di hold dulu aja, berarti warrant terstruktur itu sangat cocok bagi ketika pasar itu uptrend ya Mbak ya? Yes, betul, gitu ya. Oke. Yang keempat, tips terakhir, pastikan rentang waktunya itu cukup. Jadi karena tadi ada jatuh tempo nih, ya kan? Misalnya sudah mendekati jatuh tempo 2 bulan, nah kan masih time value-nya turun tuh Mbak Agnes tadi aku bilang. Nah, pastikan juga rentang waktunya itu cukup. Tidak nanti jangan pas beli misalnya gini, ternyata seminggu lagi jatuh tempo. Itu karena pergerakannya walaupun memang sih pergerakan warrant terstruktur tuh mendekati jatuh tempo tuh biasanya lebih agresif gitu. Karena time value-nya udah habis, jadi dia hanya harga yang kita sebutnya tuh harga, bentar ya, aku lihat dulu nih. Jadi silakan Mbak. hanya harga apa ya biasanya aku bilang ya, intrinsik. Hanya nilai intrinsik yang nilai intrinsik yang tersedia yang melekat saat mendekati jatuh tempo gitu ya. Jadi makanya untuk investor sebelum trading di warrant terstruktur itu pastikan jangka waktunya cukup, dan yang paling penting harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang seri warrant terstruktur itu dari website kita di warrentindonesia.co.id, karena itu semua di website itu super duper lengkap gitu. Ya, memang bener super duper lengkap kan gitu. Nah, iya benar. Jadi istilahnya gini, saya belum tahu detailnya tentang seri ini. Ya udah lari aja ke website kita. Nanti di situ bisa dicari selengkap-lengkapnya tentang produk kita, atau misalnya kalau masih kurang penjelasan juga datang pas kita offline ya Mbak, seminar offline nanti ya. Baik Mbak. Tanggal 3 Maret ya kan, kita akan ada offline seminar di IDX Jogja tanggal 3 Maret. Jam berapa ya Mbak? Jam 2 ya? Jam 2? Tanggal 3 Maret ya Mbak ya? Baik. Betul, tanggal 3 Maret nanti aku akan ke IDX Jogja. Kita ketemu secara iya Mbak, karena kita kan perlu roadshow nih. Jadi dari Solo nanti saya ke Jogja gitu. Solo tanggal 2, di Solo itu tanggal 2 Maret jam 10. Nanti di Jogja 3 Maret jam 2 siang. Gitu. Join ya. Ya, siap, saya tungguin ya Mbak ya. Baik Mbak. Beneran ya Mbak ya. Semoga banyak juga pesertanya ya di acara tersebut. Iya, amin. Kemudian Mbak, ada pertanyaan yang paling penting kayaknya nih Mbak. Apa aja Mbak rekomendasi warrant terstruktur paling update mungkin hari ini atau kemarin kayak gitu Mbak, yang paling rekomendasi dari 15 itu kira-kira saat ini kayak gitu tuh warrant terstruktur yang mana yang paling direkomendasikan nih Mbak? Jadi gini, sebenarnya kalau dari aku itu nggak boleh ngasih rekomendasi. Boleh malah Mbak ya? Nggak boleh, tapi aku kasih info. Jadi gini, untuk saat ini dikasih info ini aja lah ya, updatean untuk penawaran awal di minggu depan. Ada 2 seri yang mau keluar. Aku kasih kodenya underlying-nya aja kali ya. Boleh banget. Kayaknya yang jadi paling gini, penting Mbak, 4 digit betul, yang paling penting. Betul. Jadi nanti kurang lebih semoga nggak ada halangan ya. Tanggal 24 sampai 28 Februari kita akan melakukan penawaran awal untuk 2 seri. Yang pertama itu Goto. Baik, wow, oke. Dan yang kedua itu Tower.
TOWR. Baik, baik Mbak. Nah, Menyediakan layanan buat digital. betul. Nah, buat investor pencinta Goto, ya kan? Boleh dicoba kalau yang bulan lalu kan Bukan. kita Ya. ngeluarin buka DR. Mm-mm. Iya, nah itu juga banyak. Mbak. Sampai sekarang juga banyak juga yang net buy Oh kalau iya, saya lihat. iya, iya. Gitu Mbak, ya. BTW kalau pasar perdana itu Hmm, berapa hari Mbak? apanya Pasar nih? perdana itu eh, untuk keluaran Penawarannya. terstruktur kayak gitu tuh Mbak. Empat, empat hari ya? Penawaran 24 sampai eh 28. iya, ya, tapi kan kita ya 4 hari 24 sampai 28 ya kan? Mm-mm, mm-mm. Terus setelah itu nanti di Masuk ke pasar tanggal sekitar. enggak jadi belum. Setelah penawaran awal nanti ada penjatahan dulu di Oke, tanggal oke. 1. Iya, iya. Nanti di tanggal 2 dan 3 itu pendistribusian ke porto yang pesan, investor yang pesan. Baik Oh, itu seperti nasabah itu. RHB, iya, baik itu nasabah RHB ataupun nasabah si Orange. Hmm, Itu. baik, baik Ya, Mbak. Oh, karena iya. itu sudah bisa mulai ikut IPO-nya untuk yang seri berikutnya gitu. Oke. Nanti akan ada agen penjual lainnya selain si Orange. Jadi tunggu saja informasi berikutnya. Baik Mbak, dengan senang hati kita tunggu nih Mbak. Iya, Karena memang pasar modal itu dinamis, banyak sekali tambahan produk derivatifnya, dan semoga apa namanya makin hari makin ke sini waran terstruktur itu makin itu ya Mbak ya, makin lengkap seperti itu dan makin banyak yang betul. listing seperti itu. Betul. Semoga bisa 30 saham underlying dijadikan semua Iya. untuk waran terstrukturnya ya. Iya betul, karena jujur ini menarik banget sih Mbak ya, Hmm, karena apa namanya dilihat dari imbal hasil, meskipun juga resiko kita tetap lihat, tapi betul. ya apa namanya bisa dijadikan alternatif pilihan lain lah bagi para investor Yes, dalam portofolio juga. betul. Betul. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak untuk apa Wah, seru namanya banget ya. juga. Ini nggak berasa loh. Iya nggak berasa. Jadi banyak Iya apa kan? namanya informasi-informasi baru juga terkait dengan produk ini karena jujur banget apa namanya kita yang dari bursa pun juga karena baru launching 8 bulan yang lalu perlu juga banyak belajar supaya dan langsung ini Betul. apa namanya jadi tambah wawasan juga dan semoga di tanggal 3 Maret gitu kan kita bisa langsung secara offline teman-teman di sini bisa mengikuti juga dari Jogja gitu kan bisa mengikuti acara mengenai pengenalan waran terstruktur secara offline di tanggal Yes, 3 seperti betul. itu. Jangan lupa jam 2 siang. Ya. Jam 2 Iya. siang. Siap, Mbak. Ya, nanti kita akan kasih flyernya ya, Mbak Agnes ya. Iya. Siap, siap, Mbak kalau Gitu. gitu. Ah. Ya. Baik, Mbak Triana, kalau begitu Mbak, terima kasih atas Terima apa kasih Mbak namanya Agnes. bincang pasar modal kita di kesempatan pagi hari ini gitu sangat menambah informasi bagi saya pribadi dan juga tentunya bagi teman-teman investor dan juga calon investor yang mengikuti live kita di hari ini. Baik kalau begitu Iya. saya tutup ya Mbak ya mungkin ada Iya, terima kasih Mbak uh, Agnes. ya terima kasih banyak. Nah di sini juga terima kasih kepada para peserta di acara live kita. Jadi sudah siap belum nambahin produk investasi ini jadi asetmu di kemudian hari. Saya Agnes Sinita dan juga Mbak Triana mohon izin undur diri. Selamat siang Mbak, terima kasih banyak Mbak Selamat Triana. siang. Mari Mbak. Sama-sama Mbak Agnes. Selamat siang. Sama-sama Mbak, mari.